Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara instalasi WordPress pada VPS Ubuntu Server 2004 dengan web servernya Apache, dan selanjutnya DBMS-nya menggunakan MariaDB versi 10.3 seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita melakukan pointing domain terlebih dahulu, baik main domain maupun subdomain ya. Kebetulan untuk praktik kali ini kita menggunakan subdomain seperti itu, dan subdomain ini sebelumnya sudah diarahkan untuk main domainnya ke menggunakan Cloudflare ya untuk melakukan DNS management. Jadi pertama kali kita perlu ke Cloudflare terlebih dahulu. Untuk caranya bagaimana mengalihkan NS record dari main domain ke Cloudflare nanti dapat dicek di link ya caranya. Nah, selanjutnya kita login terlebih dahulu di sini. Login menggunakan akun Anda yang telah dibuat. Selanjutnya klik website, lalu klik di sini. Selanjutnya klik DNS. Hanya kita untuk praktek kita hanya gunakan untuk DNS saja. Lalu tambah add record. Lalu ditambahkan subdomainnya. Karena ini main domain, kita cukup tambahkan subdomainnya saja. Dari sini ini bisa kita masukkan pp.firman seperti itu. Ini sudah saya siapkan. Untuk IP address-nya kita masukkan untuk IP public VPS kita. Di sini diklik. Nah, di sini untuk proxy-nya bisa diaktifkan ataupun tidak. Seperti itu. Nah, untuk praktiknya ya teman-teman bisa pilih diaktifkan atau tidak ya. Untuk direct connection ini proxy-nya tidak usah diaktifkan. Seperti itu. Selanjutnya kita save. Nah, setelah di save nanti NS record di Cloudflare akan melakukan propagasi domain, yaitu untuk pengupdatean name server yang ada di dunia seperti itu. Jadi nanti untuk mengenali subdomain ini mengarahnya kemana seperti itu. Jika telah terupdate semua, otomatis maka ketika kita melakukan ping ke domain ini, otomatis nanti akan diterjemahkan ke IP public ini. Selanjutnya untuk mengecek propagasinya kita bisa pakai DNS checker. Di sini bisa kita masukkan DNS checker. Nah, kita bisa masukkan subdomainnya. Kita bisa cek di sini. Search. Nah, berarti di server yang ada di dunia ini seperti server Thailand, Spanyol, Paris, dan lain-lain, Amerika atau di US telah terupdate, sudah mengenali untuk subdomain ini diarahkan ke IP public kita seperti itu. Berarti sudah terpropagasi dengan baik. Selanjutnya kita masuk untuk langkah ini sudah. Lalu langkah ini sudah. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke dalam VPS kita. Kita bisa masuk ke dalam VPS kita ya dengan cara masuk ke dalam VPS ya seperti itu. Nah, ketika instalasi seperti ini, contoh ketika teman-teman login lagi bisa menggunakan putih. Nah, di sini bisa login. Nah, saat pertama kali login, teman-teman akan berada di dalam user home ya. Oleh karena itu, untuk memudahkan, kita akan menginstal WordPress itu pada folder /var/www/html. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke sini, ke cd /var/www tab untuk autocomplete, lalu di tab lagi, enter. Nah, di dalam folder /var/www/html itu ada dua file. Tadi file index 2. Ini adalah
halaman login ini. Sorry. Nah, file ini, tampilan ini itu ada di dalam file ini, di dalam file ini. Nih, jadi file tampilan ini merupakan tampilan dari file ini, seperti itu. Jadi kalau kita mau buka bisa kita pakai nano index.html. Nah, ini adalah isi file HTML untuk ditampilkan di sebagai default page dari Apache-nya ya. Nah, selanjutnya kalau info yang PHP ini tadi kita buat untuk menampilkan informasi dari server seperti itu. Ini info.php. Ini yang tadi sebelumnya kita buat pada video yang ketiga ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan download file WordPress. Itu caranya kita bisa menggunakan sudo. Mengapa menggunakan sudo? Karena kita sedang berada di dalam folder ini. Jika tidak menggunakan sudo, maka kita tidak boleh memasukkan file ke dalam folder ini. Sudo wget, lalu untuk linknya bisa dilihat nanti di kolom deskripsi. Nah, kita tunggu proses downloadnya. Setelah selesai, maka kita akan unzip, sudo unzip, lalu nama filenya. Ini nama file. Untuk melihat, kita bisa pakai ls. Nah, ini adalah file yang telah di-download seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa unzip, sudo unzip latest. Nah, jika sudah, bisa kita cek. Nah, ini merupakan hasil dari ekstrakan ini ya, file zip. Jadi file zip ini diekstrak lalu menghasilkan folder ini. Ya, kita mau masuk ke dalam folder WordPress, cd WordPress. Jadi kita kalau mau melihat di dalam WordPress ada apa aja, kita bisa masukkan komen ls. Nah, berarti di dalam folder WordPress ada file ini. Selanjutnya, ini sudah selesai. Kita akan melakukan langkah keempat, yaitu menambahkan virtual host. Seperti itu. Kita bisa balik ke sini, ke webmin. Seperti itu ya. Webmin ini tinggal ditambahkan port 10.000. Jadi HTTPS, IP-nya, lalu *2, 10.000. Caranya di mana? Di sini. Klik Apache, kita bisa tambahkan di sini create virtual host. Lalu kita bisa tambahkan di sini, bisa kita besarkan port 80 ini untuk HTTP. Dokumen rootnya bisa kita pilih di sini /par/www/html WordPress. Nah, kita select. Jadi root foldernya di sini untuk domain WordPress kita. Ini masukkan subdomainnya. Klik kanan, copy, klik kanan lagi, paste. Nah, jika sudah selesai, maka di-create. Nah, setiap domain atau subdomain yang akan kita buat, itu kita menambahkan 2 virtual host, yaitu port 80 dan port 443. Seperti itu. Nah, ini juga sama. /var/www/html lalu WordPress. Nah, ini 443 adalah untuk service HTTPS, seperti itu. Nah, ini kenapa HTTPS-nya dicoret? Nah, ini karena di server kita belum diinstal untuk SSL-nya ya, seperti itu. Nah, ini
untuk apa namanya server name diisi subdomain atau domain, lalu create juga kembali. Nah, selanjutnya akan kita lakukan adalah merestart Apache-nya. Nah, ada beberapa cara untuk merestart Apache di Ubuntu server. Bisa diklik ini. Bisa juga melalui komen atau perintah. Nah, di sini bisa menggunakan sudo systemctl restart Apache 2. Atau bisa juga menggunakan sudo service Apache 2 restart. Seperti itu. Nah, jika sudah, nanti kita bisa buka subdomain kita di sini di Google atau di browser. Kita bisa klik di sini. Nah, berarti jika telah ditambahkan untuk virtual hostnya, maka kita bisa membuka subdomain kita ya secara otomatis. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan selanjutnya, yaitu kita akan create database. Dan ini nanti untuk memudahkan kita bisa masuk ke dalam PHP MyAdmin. Di sini /php MyAdmin. Nah, kita bisa masukkan untuk database-nya. Nah, di sini kita bisa create account terlebih dahulu. Di sini contoh misalnya kita tambahkan Moodle, passwordnya Moodle. Lalu kita masukkan lagi Moodle. Jadi kita samakan saja untuk latihan, tidak apa-apa. Selanjutnya diberikan create database, lalu dikasihkan ini grant privilege untuk database tersebut. Seperti itu. Jika sudah, kita klik go. Oke, ini ada kesalahan. Oke, kalau sudah kita klik go. Oke, kita sudah punya database Moodle. Untuk ngetesnya kita logout, lalu kita masuk dengan menggunakan Moodle tadi. Moodle. Nah, berarti kita sudah punya database yang Moodle seperti ini. Nah, ini contoh ya. Nah, berarti kalau kita mau buat database PHP MyAdmin, kita tinggal buat lagi di dalam PHP MyAdmin ini. Kita bisa create database kembali, yaitu untuk database WordPress. Contohnya kita bisa dari sini get account, lalu add user account, lalu kita bisa tambahkan WordPress ini sebagai latihan untuk database Moodle. Untuk username, password, dan database nanti kita samakan saja. Nah, di sini kita bisa centang, lalu diklik di sini go. Nah, otomatis kita akan punya database WordPress dan user WordPress juga, seperti itu. Untuk melihat username-nya ada apa saja, kita bisa klik di user account. Lalu ada di sini ada Moodle, ada PHP admin, ada root, ada WordPress, seperti itu. Nah, oke, sampai tahap sini kita telah membuat database khusus untuk WordPress, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan install WordPress-nya, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke Google Chrome, lalu kita let's go, lalu untuk username tadi WordPress juga, username WordPress, passwordnya WordPress, lalu kita klik submit. Nah, selanjutnya karena tidak bisa
meng-create wp config, maka kita harus membuat wp config secara manual. Ini kita select all, diklik di sini, Ctrl A, lalu diklik kanan, copy, kita balik ke dalam putih. Nah, di dalam WordPress, di sini, di dalam folder var www.html/wordpress, kita akan membuat file namanya wp-config. Caranya seperti apa? Menggunakan sudo nano wp-config.php. Kita bisa paste file ini yang tadi di select, di Ctrl A, Ctrl C, kita balik ke sini, lalu diklik kanan. Jika sudah di save, Ctrl X, Y, lalu di enter. Nah, jika sudah, kita bisa klik run the installation. Nah, selanjutnya bisa kita kasih judul, misalkan sini judulnya apa. Di sini bisa kita masukkan username-nya, password. Jika sudah, kita masukkan email. Nah, jika sudah, di sini nggak usah di-uncheck agar bisa diindeks oleh Google seperti itu. Di sini selanjutnya kita bisa klik install WordPress. Jika sudah, kita bisa klik login ke panel admin. Panel admin untuk WordPress ya. Nah, ini merupakan admin panel dari WordPress. Untuk websitenya ini bisa teman-teman bisa dihapus saja adminnya. Ini halaman depannya, ini untuk back end ya. Nah, sedangkan ini untuk front end ya, seperti itu. Sampai tahap ini kita telah berhasil menginstal WordPress. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginstal sertifikat untuk SSL Encrypt ya. Ini ada typo. Nah, langkah selanjutnya kita balik lagi ke ke putih. Setelah itu kita bisa masukkan sudo sudo lalu --apache, lalu -d, lalu nama subdomain ya. Untuk nama subdomain kita bisa copy paste ini. Kita balik lagi ke sini. Kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, di enter. Nah, masukkan emailnya. Sebagai contoh. Selanjutnya chat A. Untuk pertama kali, yes. Tunggu prosesnya. Selanjutnya kita pilih redirect. Jadi nanti ketika ada request untuk HTTP, otomatis akan di-redirect ke HTTPS. Nah, selanjutnya bisa kita refresh di sini. Jika berhasil, maka di sini akan muncul tanda gembok ya. Seperti ini. Sertifikatnya ini bisa diperbarui per 3 bulan. Seperti itu. Oke, sampai di sini kita telah berhasil untuk menginstal WordPress. Seperti itu. Mulai dari tahap pertama sampai ke 7. Untuk komennya nanti bisa dilihat pada kolom deskripsi. Oke, sekian untuk
part keempat dalam video instalasi web server serta CMS-nya. Untuk part ini kita telah berhasil menginstal WordPress. Terima kasih. Sampai ketemu di part